Nama saya Jordi Kusnowibowo. Perkenalkan, nama saya Redi Vanessa Putra. Perkenalkan, nama saya Jerry Antonius Wong. Perkenalkan, nama saya Revindayu Pratiwi. Halo, nama saya Muhammad Reza. Perkenalkan, nama saya Galilea Setiatmaja. Perkenalkan, nama saya Putri Anastasia Cumalasari. Hai, saya Fatima Nur Alwiyah. Perkenalkan, nama saya Ferawati Yohanes. Nama saya Sabrina Nuranisa Alhim. Perkenalkan, nama saya Aldi Sufriandi Gunawan. Nama saya Diana Puspa Masri. Halo, perkenalkan, nama saya Karinina Setia. Today, Indonesia's economic growth is mostly dominated by the dynamic lifestyle of the young people. Sejak pembukaan gerai pertama, kami selalu berusaha untuk memberikan pelayanan mudah dan hemat. Inovasi di bidang produk dan layanan terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan gaya hidup. Kami terus mengusahakan pengalaman berbelanja yang menyenangkan bagi konsumen. Sebagai bagian masyarakat, Indomaret terpanggil untuk mengembangkan lingkungan sekitar. Nah, ini adalah location pada retail Indomaret. Yang pertama, Indomaret. Strategi pemilihan lokasi Indomaret mempertimbangkan keterjangkauan dengan masyarakat. Indomaret ini yang paling sering dijumpai di banyak tempat di daerah-daerah. Indomaret ini berukuran kecil, tidak terlalu besar, serta menjual bahan kebutuhan sehari-hari dalam bentuk kemasan. Maka dari itu, Indomaret jenis ini sudah menjamur di tempat-tempat penduduk seperti toko-toko kecil. Selanjutnya, Indomaret Plus. Indomaret Plus yang mengusung konsep minimarket baru dari Indomaret yang berukuran lebih besar, sehingga target pasarnya adalah komunitas yang artinya tidak hanya sekedar lewat untuk berbelanja. Gerai Indomaret Plus ini menyediakan lebih banyak jenis barang, tidak hanya grocery, tetapi ada sedikit buah-buahan segar ataupun sayuran. Indomaret Plus biasanya ditemukan di tempat yang cukup ramai atau pusat kota. Lalu ada Indomaret Fresh. Gerai Indomaret Fresh keberadaannya masih cukup terbatas. Untuk saat ini hanya berada di kota Jabodetabek, salah satunya di Jalan Mandala Raya, Jakarta Barat. Indomaret Fresh menyediakan lebih banyak produk yang dijual karena terdapat poin kafe, daging, buah, dan barang kemasan. Lalu ada Indomaret Point. Indomaret Point sudah tersebar di kurang lebih 100 outlet di beberapa kota di Indonesia. Di Surabaya biasanya ditemukan dekat daerah kampus, stasiun, jalan-jalan besar, dan mal. Nah, contohnya yang depan kampus seperti di depan Universitas Surabaya. Nah, yang terakhir ada Indomaret mobil atau truk. Indomaret jenis ini atau mobil Indomaret Portable yang digunakan untuk mengunjungi konsumen Indomaret di acara-acara keramaian seperti acara musik yang diadakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Mobil ini khusus menyediakan produk-produk Indomaret. Selanjutnya ada faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi. Yang pertama, aksesibilitas atau kemudahan untuk dijangkau, dan visibilitas atau kemudahan untuk dilihat. Gerai lokasi yang dipilih Indomaret untuk kemajuan toko dan memberi kemudahan untuk para konsumennya memerlukan strategi survei lokasi terlebih dahulu. Kemudahan untuk parkir roda 4 dan roda 2 selalu dipikirkan Indomaret dengan memberikan akses lahan parkir yang memadai, serta memberikan garis parkir. Indomaret menyediakan beberapa gerai yang membuka jam operasionalnya selama 24 jam non-stop. Salah satunya adalah Indomaret Point, Plus, dan Fresh. Indomaret biasanya mendirikan 2 toko sekaligus di suatu jalanan yang sama dan mempunyai jarak kurang dari 1 km. Tujuannya adalah supaya masyarakat mudah menjangkau dan hanya membeli kebutuhannya di Indomaret. Yang kedua adalah lalu lintas. Indomaret selalu mendirikan lokasi tokonya tepat pada posisi yang sering dilewati masyarakat, seperti tepat pada tikungan, pertigaan jalan, bahkan perempatan ujung jalan. Banyaknya orang yang lalu lalang bisa memberikan peluang yang besar terjadinya dorongan untuk membeli. Lalu, dekat dengan lokasi pesaing. Indomaret tidak keberatan untuk membangun toko di sebelah pesaingnya, karena sering kita jumpai di mana ada pesaingnya, Indomaret selalu mendekati, juga seperti di seberang atau di depan toko pesaing. Lokasi Indomaret yang saling berdekatan, berhadapan, bahkan berseberangan dengan pesaing tidak begitu mempermasalahkan.
Begitu pula dengan pesaingnya, Indomaret fokus dengan permintaan para konsumen yang sangat banyak daripada keberadaan toko pesaing. Pada kenyataannya, persaingan tersebut tetap terjadi secara sehat dan normal. Tipe lokasi Indomaret. Indomaret adalah tipe retail menurut lokasi kota atau kota seperti distrik pusat bisnis, jalanan utama, dan lokasi pusat kota. Dikarenakan Indomaret ini berada di kota besar, retail franchise yang dimiliki banyak pemilik dan mempunyai akses langsung dari jalan. Lokasi yang menjadi peluang Indomaret. Pertama, Indomaret sebelah penginapan. Indomaret ini memiliki peluang yang lumayan untuk membuka tokonya tepat di sebelah tempat penginapan, yang dimana ketika banyak orang yang menginap serta mencari kebutuhan seperti makanan ringan, peralatan mandi, dan lain-lain dapat didapatkan dengan mudah karena dekat dengan penginapan tersebut. Kedua, Indomaret Point di bandara. Indomaret ini berlokasi di bandara yang berpeluang tinggi karena banyaknya orang atau wisatawan yang sedang melakukan perjalanan menggunakan pesawat. Banyak yang membeli seperti makanan atau minuman serta produk yang lainnya. Yang ketiga, Indomaret Point dengan pemandangan laut. Indomaret ini mengusung konsep baru, yaitu dengan menempatkan tempat duduk outdoor yang memperlihatkan view atau pemandangan pantai. Pada Indomaret ini, pada lantai 2 menyediakan ruangan indoor dilengkapi dengan panggung performan live musik yang diadakan saat weekend saja. Keempat, Indomaret di pusat perbelanjaan. Indomaret ini terletak di dalam mall. Penempatan toko Indomaret ini sangat strategis, di mana di dalam mall banyak konsumen yang berbelanja ataupun hanya sekedar jalan-jalan. Kelima, Indomaret di stasiun. Indomaret pada lokasi ini bertempat di dalam stasiun kereta api, sama halnya dengan Indomaret yang ada di bandara. Banyak konsumen yang sebelum pergi menggunakan transportasi kereta api ini banyak yang singgah ke Indomaret untuk membeli makanan ringan dan minuman ataupun rokok. Kemudian yang keenam, Indomaret di rest area. Indomaret ini berada di rest area tol. Pemilihan lokasi di rest area tol ini merupakan lokasi yang sangat strategis, yang dimana terdapat banyak konsumen yang berlalu lalang melewati tol dan singgah ke rest area, yang biasanya untuk membeli makanan atau minuman hingga pengisian saldo e-tol. Oke, masuk di bagian physical evidence pada retail Indomaret. Dimulai dari ambience, suasana toko. Indomaret mengutamakan kenyamanan pelanggannya dengan menghadirkan fasilitas-fasilitas seperti AC, lampu penerangan yang memadai, timbangan buah, kulkas, warna dinding yang terang dan tidak usang, keranjang belanja, hingga mesin ATM untuk penarikan uang tunai. Selanjutnya ada Indomaret Point, di mana Indomaret Point memiliki konsep sebagai convenience store yang menyediakan makanan dan minuman cepat saji. Produk-produk non-pangan cenderung tidak dapat ditemukan di gerai Indomaret jenis ini. Luas bangunan juga lebih sempit, dan terdapat fasilitas tambahan seperti meja, kursi, dan wifi untuk pelanggan nikmati. Ketiga, ada Indomaret Fresh. Konsep gerai ini adalah mini market, yaitu selain menjual produk grocery, Indomaret Fresh juga menjual produk-produk fresh seperti buah-buahan, sayur, ikan, ayam, potong, dan daging. Karena konsep minimarket, inilah yang akhirnya membuat gerai ini harus mengupayakan agar luas area parkir dapat menampung beberapa mobil dan kendaraan lainnya demi kenyamanan pelanggan. Fasilitas yang terdapat di gerai ini juga hampir sama seperti gerai Indomaret lainnya seperti AC, mesin ATM, lampu penerangan yang memadai, dan tentunya timbangan buah dan daging. Yang keempat ada Indomaret Plus. Nah, untuk Indomaret Plus ini menawarkan kemudahan bagi pelanggannya untuk memenuhi kebutuhan mingguannya melalui Indomaret Plus. Seperti Indomaret Plus sendiri, konsep gerai ini adalah minimarket, sama seperti Indomaret Fresh, yang dimana pelanggan akan menemukan produk yang lebih beragam dan lengkap karena luas toko juga cenderung lebih besar, hampir sama seperti luas gerai Indomaret Fresh. Namun yang membedakan dengan Indomaret Fresh adalah gerai ini tidak menyediakan produk-produk fresh yang ada seperti di Indomaret Fresh. Peletakan rak dan suasana toko juga berbeda dengan Indomaret Fresh. Fasilitas yang ditawarkan juga sama seperti gerai Indomaret lain, dengan tambahan area parkir yang lebih luas. Dan yang terakhir ada Indomaret Cars. Nah, Indomaret Cars ini sistemnya drive-thru, di mana Indomaret Cars menawarkan kepraktisan dan kemudahan bagi konsumen yang ingin membeli produk cepat saji dan ready to go seperti mie instan cup, roti, kopi, rokok, minuman dingin, dan beberapa snack. Untuk memudahkan pelanggan, Indomaret menyediakan tangga podium agar pelanggan dapat melihat produk dengan jelas dan berkomunikasi dengan kasir yang melayani.
Baik, saya akan menjelaskan mengenai sistem layout atau tata letak dari setiap jenis gerai Indomaret ini. Nah, pada umumnya setiap jenis gerai Indomaret ini memiliki peletakan yang sama, yaitu menggunakan sistem grid. Namun, tetap saja dari setiap jenis gerai Indomaret ini memiliki beberapa perbedaan. Namun, sebelum kita membahas beberapa perbedaan tersebut, mari kita membahas mengenai sistem merchandising atau penataan produk pada rak. Di Indomaret ini memiliki beberapa ketentuan dalam sistem merchandising atau penataan produk pada rak. Nah, ketentuan yang pertama yaitu produk yang sudah dikenal atau produk yang sudah terkenal berada di barisan yang paling bawah, karena bagaimanapun juga produk yang sudah dikenal oleh banyak pelanggan tetap mudah ditemukan walaupun berada di barisan yang paling bawah. Sedangkan untuk produk-produk baru atau produk-produk yang kurang terkenal dapat ditempatkan di rak yang tingginya setara dengan arah pandangan mata pelanggan. Nah, hal ini juga dapat membantu distributor untuk menjualkan produk-produknya. Selain itu, harga peletakan rak yang setara dengan mata ini memiliki harga yang relatif lebih mahal dibanding rak-rak yang lain. Nah, untuk produk dengan kemasan yang besar berada di barisan yang paling kanan, sedangkan yang paling kiri adalah produk dengan ukuran yang paling kecil. Kemudian ketentuan yang ketiga yaitu pengelompokan produk dengan kategori yang sama pada satu tempat yang berdekatan dan menempatkan produk pelengkap berdekatan. Jadi contoh, satu rak itu rak mie instan, sedangkan rak sebelah itu adalah saus instan. Kemudian ketentuan yang keempat yaitu Indomaret juga menempatkan produk dengan harga murah di sekitar kasir seperti permen, rokok, coklat, aksesoris murah, dan sebagainya. Hal tersebut bertujuan untuk menambah belanjaan dari pelanggan. Nah, setelah kita membahas mengenai sistem merchandising, kita akan membahas satu persatu tata layout dari jenis-jenis Indomaret ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai layout dari Indomaret Point. Nah, karena Indomaret Point ini berfokus pada makanan dan minuman cepat saji, maka mesin pendingin yang terdapat di gerai ini cukup banyak dan meluas untuk menyimpan produk-produk minuman, frozen food, kemudian makanan instan yang belum dikonsumsi yang notabene harus dipanaskan, kemudian salad buah, dan sebagainya. Nah, selain mesin pendingin tersebut, terdapat juga mesin untuk menghangatkan makanan instan atau makanan yang butuh dihangatkan, seperti roti, donat, ayam goreng, dan sebagainya. Kemudian selain itu juga terdapat mesin kopi, mesin ice cone, dan mesin olahan minuman dingin lainnya yang juga terletak tidak jauh dari meja kasir. Hal ini bertujuan untuk karyawan dapat dengan mudah membantu atau mengolah makanannya, seperti itu. Nah, selain fasilitas-fasilitas mesin-mesin tersebut, dapat juga fasilitas seperti meja dan kursi yang ada di dalam maupun di luar ruangan yang dapat digunakan untuk pelanggan. Nah, biasanya pelanggan yang merokok akan memilih meja dan kursi yang berada di luar ruangan yang juga tersedia asbak di mejanya. Oke, lanjut kita akan ke Indomaret Fresh. Nah, terdapat rak-rak tambahan yang berbentuk melingkar untuk memajang kesegaran buah-buahan yang berukuran kecil hingga sedang seperti jeruk, pir, apel, dan sebagainya. Rak-rak ini terletak di dekat pintu masuk yang dimana pelanggan harus melewatinya sebelum akhirnya pelanggan menuju ke rak-rak produk groceries. Selain melingkar, juga terdapat rak-rak persegi panjang untuk memajang buah-buahan yang berukuran medium hingga besar. Nah, seperti pisang, mangga, buah naga, dan sebagainya. Terdapat pula mesin pendingin untuk produk-produk yang mudah layu, seperti sayuran, daging, dan sebagainya. Nah, mesin pendingin ini terletak tidak jauh dari mesin pendingin es krim yang terletak di sebelah kiri pintu masuk atau pintu keluar. Nah, Indomaret Fresh ini memiliki kemiripan dengan Indomaret Point, yaitu menyediakan produk-produk cepat saji seperti kopi panas, kopi instan, kemudian roti, donat, yang dimana mesinnya itu juga terletak tidak jauh dari meja kasir. Selanjutnya kita beralih ke Indomaret Plus. Nah, sistem merchandising, layout, dan peletakan gudang dari
Indomaret Plus ini tidak jauh berbeda dengan Indomaret pada umumnya yang kita jumpai di dekat-dekat rumah kita. Nah, yang membedakan adalah luas ruangan yang lebih besar, sehingga Indomaret Plus ini memiliki space yang lebih banyak untuk memuat barang-barang lebih banyak pula. Jadi, produk yang ada itu akan lebih beragam dengan merek yang juga lebih beragam. Peletakan rak, mesin pendingin, dan meja kasir sama seperti gerai pada umumnya. Gerai Indomaret pada umumnya. Kita akan beralih ke Indomaret Cars. Nah, Indomaret Cars ini adalah Indomaret yang paling kecil karena dia hanya sebesar kontainer, dan di peletakan layout di Indomaret Cars ini hanya terdapat rak di belakang meja kasir, di belakang karyawan kasir seperti itu. Dan rak tersebut ada dua jenis, yaitu etalase dan juga rak yang terbuka. Nah, untuk rak produk yang terbuka digunakan untuk memajang produk-produk yang berkemasan seperti snack atau cemilan. Untuk etalase digunakan untuk menyimpan produk-produk seperti rokok dan sebagainya. Terdapat pula mesin pendingin yang terletak di tengah-tengah antara etalase dan rak yang terbuka tersebut. Nah, selain itu di samping mesin kasir, di samping meja kasir juga terdapat etalase yang berfungsi untuk memajang produk-produk mie instan. Nah, selain itu terdapat juga mesin kopi dan dispenser untuk penyajian mie instan tersebut. Dalam hal branding ini, Indomaret meningkatkan servis kualitinya yang diutamakan. Dan ada poin-poin tertentu, ada 7 poin dalam branding jiplanya Indomaret ini, yaitu listening, reliabilitas, basic service, recovery, surprising customer, fair play, dan teamwork. Branding citra yang pertama yaitu listening. Yang dimaksud ada di belakang monitor komputer kasir ditampilkan nomor aduan pelanggan tuna mengkritik maupun saran. Lalu reliabilitas itu Indomaret identik dengan warna dasar merah, biru, dan kuningnya sebagai logo Indomaret itu. Lalu ada basic service, setiap karyawan diwajibkan bersikap ramah kepada setiap pelanggan. Lalu recovery itu kriteria barang yang boleh ditukar atau dikembalikan. Lalu ada surprising customer. Indomaret sering menyelenggarakan event akbar maupun event-event kecil. Lalu fair play, karyawan Indomaret khususnya bagian kasir diwajibkan untuk bertindak tegas dan integritas dalam melayani setiap pelanggan. Lalu ada teamwork, semua yang ada dalam toko merupakan tanggung jawab seluruh tim atau karyawan. Strategi penetapan harga yang dilakukan Indomaret ada 2 jenis strategi. Yang pertama, high-low price. Yang kedua, ODD price. Yang pertama, high-low price yaitu Indomaret memberikan harga yang lebih tinggi dibandingkan pesaingnya, seperti franchise fee yang ditawarkan relatif tinggi. Indomaret menawarkan harga sebesar 75 juta per 5 tahun, sedangkan pesaingnya menawarkan harga 45 juta per 5 tahun. Yang kedua, Indomaret memberikan suasana pelayanan dan fasilitas yang tidak ditawarkan oleh pesaingnya, seperti memberikan kesan berwarna biru pada tokonya dan meninggikan atap-atapnya untuk suasana yang lebih cerah serta customer nyaman berbelanja. Yang ketiga, Indomaret memberikan nilai tambah pada toko dengan menawarkan experience untuk customer-nya, seperti membuat kopi dan pop mie yang bisa langsung diseduh di tempat itu juga. Selain itu ada roti kukus dan juga makanan instan. Dan juga di depan Indomaret tersedia kursi dan meja untuk para customer yang ingin beristirahat setelah bepergian jauh. Sedangkan strategi yang kedua adalah ODD price, yaitu Indomaret menetapkan harga yang ganjil untuk setiap produknya, supaya secara psikologisnya terkesan lebih murah. Seperti gambar di slide ini terdapat minyak telon harga aslinya Rp37, sedangkan Indomaret menempel atau memberi harga label di katalog dan rak sebesar Rp36.900.000. Saat ini saya akan menjelaskan 2 metode posting yang digunakan Indomaret dalam menjalankan bisnisnya. Metode yang pertama itu adalah metode LIFO, plus in, first out.
Nah, di sini kasusnya Indomaret memiliki transaksi persediaan pisang pada tahun 2020 seperti berikut. Pada tanggal 14 Juli dilakukan pembelian pisang sebanyak 15 unit dengan harga 15.000 per unit. Nah, pada tanggal 16 Juli dilakukan pembelian kembali pisang sebanyak 10 unit dengan harga 20.000 per unit. Pada tanggal 19 Juli dibeli pisang sebanyak 5 unit dengan harga 10.000 per unit. Nah, last in first out itu kan artinya unit yang terakhir kali masuk adalah unit yang pertama kali keluar. Nah, di sini karena tahan lama pisang agar tetap fresh itu hanya sebentar, maka gambaran strategi costing Indomaret itu seperti berikut. Bisa dilihat pada transaksi pada tanggal 19 Juli, ini barang yang terakhir kali masuk, itu yang pertama kali dikeluarkan atau pertama kali dijual. Sedangkan transaksi pada tanggal 14 Juli, itu tuh barang yang pertama kali masuk, itu yang terakhir kali dijual. Nah, selanjutnya untuk metode FIFO, first in first out, barang yang pertama kali masuk adalah barang yang pertama kali keluar. Nah, di sini kasusnya Indomaret memiliki transaksi persediaan sirup marjan pada tahun 2020 sebagai berikut. Pada tanggal 14 Juli dilakukan pembelian sirup marjan sebanyak 100 unit dengan harga 15.000 per unit. Nah, pada tanggal 16 Juli dilakukan kembali pembelian sirup marjan sebanyak 200 unit dengan harga 20.000 per unit. Pada tanggal 19 Juli dibeli sirup marjan 25 unit dengan harga 10.000 per unit. Nah, gambaran strategi costing yang digunakan Indomaret untuk sirup marjan seperti ini. First in first out, artinya barang yang pertama kali masuk itu kan sebanyak 100 unit. Itulah barang yang pertama kali dijual. Sedangkan barang yang terakhir kali masuk banyak 25 unit, itulah barang yang terakhir kali dijual. Baik, selanjutnya ini ada harga yang ditawarkan. Harga yang ditawarkan yang pertama oleh Indomaret biasa, Indomaret Plus, dan Indomaret Fresh. Di mana tiga Indomaret ini kurang lebih menawarkan harga yang sama. Dan strategi harga promosinya pun juga sama, yaitu seperti EODC pricing, lalu menjual dengan harga diskon pada produk-produk of the week, lalu juga menjual dengan cashback apabila membeli produk bundling dari Indomaret. Mungkin juga Indomaret melakukan produk of the week atau menggunakan strategi produk of the week ini juga mungkin untuk menghabiskan stok yang ada. Lalu produk bundling ini contohnya ada lotion Shinzui, di mana kalau beli satu saja 33.900, kalau beli dua per bijinya jadi 32.500. Jadi pelanggan dapat menghemat uang sekitar 1.500. Selanjutnya yang akan dibahas adalah Indomaret Point dan Indomaret Container. Nah, harga yang ditawarkan Indomaret Point dan Container ini kurang lebih sama, di mana dua Indomaret ini menerapkan harga yang lebih tinggi daripada Indomaret Fresh, Indomaret biasa, dan Indomaret Plus. Mengapa mereka menetapkan harga lebih tinggi? Karena mereka juga memberi nilai tambah atau layanan yang tidak disediakan oleh Indomaret biasa, Indomaret Plus, maupun Indomaret Fresh. Contohnya seperti customer dapat merasakan experience membuat kopi, membuat pop mie sendiri, dan menikmatinya di meja kursi yang sudah disediakan oleh Indomaret Point ataupun Indomaret Container. Lalu juga mengingat bahwa Indomaret Container ini kan berada di tol, sedangkan di tol mungkin sewa lahannya juga mahal, dan mau nggak mau customer yang benar-benar ingin membeli suatu produk, dia rela membayar berapapun untuk mendapatkan produk tersebut di Indomaret dan untuk mendapatkan pengalaman di Indomaret tersebut. Misalkan customer melakukan perjalanan panjang, lalu ia ingin beristirahat.
lalu dia mampir ke Indomaret kontainer. Nah, dia beristirahat di sana sekaligus menikmati produk yang ia beli. Jadi ia rela membayar berapapun karena ia ingin beristirahat di situ. Contohnya seperti itu. Maka Indomaret Point dan Indomaret Container ini memposisikan dirinya dengan harga yang lebih tinggi daripada Indomaret Plus, Indomaret Fresh, dan Indomaret biasa. Ketika Indomaret biasa, Indomaret Plus, dan Indomaret Fresh ini sering mengadakan promo-promo atau diskon terhadap produk-produknya, tetapi promo ini tidak berlaku untuk Indomaret Point, karena kembali mengingat Indomaret Point ini memposisikan dirinya dengan harga yang lebih tinggi. Sedangkan Indomaret Point ini biasanya memberikan diskon-diskon produknya itu hanya untuk produk-produk makanan yang hanya bertahan 24 jam, yang bertahan 1 hari saja, seperti contohnya salad, pizza, lalu ada nasi kuning, nasi bento, atau mie goreng, atau minuman-minuman yang disediakan di Indomaret Point. Satu lagi, Indomaret ini mempunyai aplikasi transaksi sendiri, yaitu Isaku. Apabila pelanggan menggunakan aplikasi Isaku untuk bertransaksi pembeliannya di Indomaret manapun, Indomaret biasa, Indomaret Plus, dan Indomaret Fresh, Indomaret Point, Indomaret Container, dan menggunakan Isaku ini, maka pelanggan akan mendapatkan diskon atau potongan harga ketika ia membeli produk. Dan satu lagi, Indomaret itu bekerja sama dengan bank-bank ternama di Indonesia, contohnya seperti Bank BNI, Bank Muamalat, Bank Mandiri. Nah, apabila pelanggan ketika bertransaksi itu menggunakan kredit ataupun debit dari bank tersebut, seperti misal menggunakan kredit menggunakan Bank Mandiri, maka pelanggan juga mendapatkan diskon. Di sini saya akan menjelaskan slide macam-macam tren toko retail. Yang pertama, bentuk dan kombinasi toko retail yang baru. Saat ini, sudah banyak sekali toko retail yang mengusung konsep berbeda-beda, atau konsep toko yang berbeda jenis, bahkan berbeda jenis dari toko retailnya, kemudian digabungkan menjadi satu di dalam suatu toko retail. Ambil contoh saja seperti Indomaret Point, di mana Indomaret Point menggabungkan konsep minimarket pada umumnya dengan konsep kafe, dengan konsep tempat nongkrong, dan sering kita juluki dan kita juga tahu bahwa Indomaret Point ini adalah menjadi konsep convenience store. Jadi berbeda dengan beberapa jenis gerai Indomaret lainnya, seperti Indomaret biasa, atau Indomaret Plus, atau Indomaret Fresh, itu berbeda dengan Indomaret Point, karena konsepnya di setiap Indomaret itu berbeda-beda. Maka dari itu, suatu tren toko retail itu bisa dari bentuk dan kombinasi toko retail yang baru, seperti contohnya yang Indomaret tadi yang sudah saya jelaskan, Indomaret Point. Kemudian yang kedua, ada pertumbuhan toko retail yang besar. Hari demi hari, perputaran zaman menyebabkan tingkat pertumbuhan toko retail itu semakin hari semakin meningkat. Nah, maka dari itu banyak pelaku usaha yang perlu untuk terus mengembangkan bisnisnya, di mana Indomaret salah satunya itu mengembangkan bisnisnya dengan cara sistem bisnis waralaba. Seperti yang diketahui bahwa Indomaret sendiri merupakan pelopor bisnis minimarket waralaba pertama di Indonesia, yang kemudian juga mendapat penghargaan dari pemerintah. Kemudian Indomaret saat ini sudah memiliki sekitar 17.000 gerai di seluruh Indonesia dengan konsep sistem waralabanya. Kemudian yang ketiga ada pertumbuhan kompetisi antar jenis, di mana kita ketahui bahwa jika berbicara tentang minimarket, convenience store, atau Indomaret terutama, kompetisi itu sangat ketat, seperti yang sudah
halayak umum ketahui juga Indomaret ini memiliki saingan utamanya yaitu Alfamart, di mana jika kita lihat lokasinya pun mereka saling berdampingan, mereka sering sekali ditemukan berdekatan. Nah, tetapi itu tidak menjadi halangan untuk Indomaret menjalankan bisnisnya. Karena bagi Indomaret sendiri, mereka percaya bahwa diferensiasi pada aspek-aspek tertentu itu membuat masyarakat bisa tetap memilih Indomaret dibandingkan pesaingnya. Seperti contoh dari segi harga, dari segi komplit produknya, dari segi pelayanannya, dan lain sebagainya. Selain itu juga Indomaret memiliki banyak jenis pilihan layanan yang belum tentu juga pesaingnya miliki, seperti contoh layanan drive-thru yang ada di Ahmad Yani, Surabaya, dan ada juga di beberapa wilayah di Indonesia juga. Nah, itu menjadi salah satu bentuk diferensiasi dari Indomaret. Kemudian ada yang keempat, investasi dalam teknologi. Tren toko retail itu tidak mungkin kalau dibilang tren, itu perkembangan atau tidak mungkin lepas lah dari yang namanya teknologi. Semakin hari, semakin zaman berkembang, tentunya teknologi semakin maju, semakin canggih. Maka dari itu diperlukan investasi dalam teknologi. Seperti contoh tren toko online, di mana juga Indomaret tidak mengikuti tren tersebut dengan cara, salah satu investasi teknologi Indomaret itu adalah Klik Indomaret. Klik Indomaret itu memakai sistem omnichannel, di mana kita bisa berbelanja dulu di Klik Indomaret, di aplikasinya, kemudian kita bisa memilih apakah kita mau mengambil di tempatnya atau mau delivery, layanan delivery Indomaret. Nah, itu salah satu investasi dalam teknologi yang dilakukan dan dikembangkan oleh Indomaret. Kemudian yang kelima ada kehadiran retail global yang besar. Kehadiran retail global yang besar ini seperti contoh kalau di bidang minimarket atau menjual supermarket atau menjual kebutuhan pokok sehari itu ada Lotte Mart yang berasal dari Korea, kemudian kehadiran dari Carrefour juga yang berasal dari Prancis, kemudian ada kehadiran dari Giant yang berasal dari Malaysia, kemudian dulu juga pernah hadir satu saingan beratnya Indomaret yaitu 7-Eleven. Tetapi kalau kita lihat, bukan berarti kehadiran retail global yang besar ini juga menggoyahkan eksistensi Indomaret. Karena pada saat sampai saat ini Indomaret itu masih kokoh bertahan eksistensinya di pasar. Karena kenapa? Karena Indomaret ini membidik segmen yang lebih kecil dibandingkan dengan supermarket retail global besar yang hadir di Indonesia. Keunggulan kompetitif utamanya itu adalah di mana Indomaret selalu berada di lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Itu yang pertama. Di mana masyarakat merasa bahwa membeli kebutuhan pokok itu tidak perlu repot-repot harus jauh-jauh, tetapi yang dekat dengan rumah. Nah, itu yang menjadi yang dilihat bagi Indomaret, peluang untuk Indomaret itu mengisi segmen atau keinginan konsumen untuk mudah menjangkau barang-barang, mudah menjangkau untuk membeli barang-barang kebutuhan pokok yang dekat dengan hunian mereka. Nah, itu macam-macam tren toko retail yang telah saya kaitkan dengan Indomaret. Oke, sekarang kita akan ke materi bisnis landscape. Oke, jadi bisnis landscape sendiri ada 4 ya. Yang pertama ada perubahan atau change. Yang kedua ada pelanggan atau customer. Yang ketiga ada pesaing atau kompetitor. Yang keempat ada perusahaan atau company. Oke, sekarang kita akan bahas yang pertama dulu, perubahan atau change. Setiap perusahaan atau toko retail pasti setiap saat akan terus mengalami yang namanya perubahan. Perubahan itu bisa dilihat mulai dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Nah, Indomaret sendiri termasuk toko retail yang adaptif.
dia beradaptasi dengan situasi, tetap terhadap perubahan. Maka dari itu Indomaret mampu bertahan sampai saat ini. Nah, perubahan yang dilakukan Indomaret sendiri meliputi perubahan nama, logo, tampilan, fisik toko, hingga layanan dan produk yang ditawarkan. Seperti dilihat di gambar, itu Indomaret pada tahun 1988 dan Indomaret saat ini. Next, kita ada yang namanya customer atau pelanggan. Seperti contoh kasus larangan untuk memakai kantong plastik sehingga beberapa toko retail terpaksa harus membuat perubahan untuk tidak menggunakan kantong plastik lagi. Nah, menyiasati hal tersebut, Indomaret perlahan turut mengedukasi dan mendorong masyarakat untuk beralih ke kantong ramah lingkungan. Ya, seperti yang dijual di Indomaret, yang dijual kantong khusus untuk belanja untuk menghindari penggunaan kantong plastik. Salah satunya dengan mempromosikan harga tas ramah lingkungan sehingga terjangkau. Selain itu, Indomaret juga bekerjasama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mengedukasi pentingnya untuk tidak menggunakan kantong plastik di hari bebas kendaraan dan kegiatan lainnya. Next, kita ada yang namanya pesaing. Seperti peluncuran Indomaret Point dengan konsep convenience store yang jika dilihat mirip dengan konsepnya dengan salah satu pesaing Indomaret di mana dulu pernah ada di Indonesia, yaitu 7-Eleven. Dengan adanya peluncuran Indomaret Point, kan Indomaret Point sama Indomaret biasa itu kan beda kan. Lebih lengkap Indomaret Point, terus ada ATM-nya, ada tempat duduk-duduknya, terus di depannya juga bisa ada kayak stand-stand untuk jualan orang-orang biasanya jualan gorengan atau jualan jus, itu mereka juga bisa jual di situ. Nah, dengan diluncurkannya Indomaret Point ini, dia mampu menyaingi 7-Eleven. Harga yang terjangkau dan banyak promo yang ditawarkan, Indomaret juga hampir mirip dengan khas pesaingnya, yaitu Giant. Nah, Indomaret juga nggak mau kalah ngasihin promo-promo, nggak mau kalah sama Giant. Makanya itu Indomaret ngasih juga promo-promo yang menarik. Terus kegiatan saling intip gerakan pesaing itu perlu dilakukan agar dapat menciptakan strategi perubahan yang tepat untuk perusahaan. Nah, kenapa mengamati pesaing itu sangat penting supaya kita nggak kalah saing, market kita lebih besar, awareness kita lebih diingat oleh masyarakat. Oleh karena itu, jadi kita penting banget kalau misalnya kita mengamati gerak-gerik dari pesaing. Kita bisa mengatur strategi kita untuk mengalahkan pesaing tersebut. Kalau bisa kita jadi market leader-nya. Next, sekarang kita ke perusahaan atau company. Itu ada strengths, opportunities, weakness, dan threats. Di strengths itu ada pertumbuhan gerai yang cukup tinggi, seperti Indomaret ya. Indomaret kan di mana-mana udah ada. Terus penempatan lokasi Indomaret yang strategis. Nah ya ini, Indomaret strategis sekali dalam memilih lokasi. Lalu ada harga kompetitif, produk dan layanan yang ditawarkan beragam, lalu pelopor waralaba di Indonesia. Lalu ada opportunities, kebiasaan masyarakat untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari di toko terdekat. Itu menjadi peluang tersendiri buat Indomaret. Lalu ada daya beli masyarakat yang masih kuat. Lalu adanya pasar bebas, maka peluang mengembangkan franchise akan semakin besar. Nah, ini menjadi peluang juga nih buat Indomaret untuk mengembangkan franchise-nya. Lalu ada pangsa pasar yang masih sangat luas. Lalu ada weakness. Tidak terlalu dikenal oleh masyarakat desa. Ya ini, masyarakat desa yang benar-benar terpencil banget itu mereka mungkin masih asing dengan namanya Indomaret. Mereka masih pakai toko retail biasa kayak toko kelontong gitu. Lalu belum membuka gerai secara menyeluruh di Indonesia. Masih ada praktik kecurangan yang dilakukan oleh oknum pegawai. Nah, ini bahaya banget. Lalu ada area bebas parkir yang belum berjalan dengan baik. Lalu ada tampilan setiap gerai yang monoton. Lalu ada trades. Di trades ada peraturan pemerintah
kondisi politik, pertumbuhan ekonomi, dan munculnya banyak pesaing baru dengan segmen yang sama maupun berbeda. Nah, masuk ke adapting to changing retail industry trend. Yang pertama itu ada creating exceptional in-store experience. Salah satu ciri khas dari Indomaret, hingga mungkin anak kecil 5 tahun saja bisa mengetahui kalau dirinya sedang berada di Indomaret, adalah sambutan awal yang dilontarkan oleh pegawai Indomaret ketika pengunjung masuk ke dalam toko, yaitu "Selamat datang Indomaret, selamat berbelanja." Ucapan tersebut dulunya tidak ada di Indomaret. Hal tersebut baru dilakukan Indomaret dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa Indomaret melakukan perubahan terkait teknik pelayanannya. Lalu yang kedua ada diversification. Demi dapat bertahan hidup, Indomaret terus memperluas lini produk dan layanan dari retailnya, seperti menambahkan kategori-kategori selain kategori inti untuk memberikan nilai lebih kepada pelanggan. Bentuk diversifikasi Indomaret adalah dengan mengembangkan private label-nya seperti Point Cafe, Mr. Donut, dan Seybread. Wiwi Yusuf, selaku Marketing Director Indomarko, menyampaikan bahwa diversifikasi bisnis Indomaret sudah berkontribusi lebih dari 5%. Lalu, yang ketiga ada building partnership. Indomaret bekerja sama dengan RPX Express, luncurkan layanan e-paket atau yang disebut dengan Indomaret Paket. Melalui kerjasama e-paket ini, para pelanggan Indomaret maupun RPX akan dimanjakan dengan berbagai fitur yang inovatif. Terdapat 3 layanan e-paket, yaitu pengiriman paket melalui toko ke rumah, pelayanan pengiriman paket melalui toko ke toko, dan layanan titip paket atau barang di toko Indomaret pilihan. Kesimpulan mengenai location pada retail Indomaret. Lokasi retail Indomaret ini sangat mempengaruhi. Sering kita jumpai bahwa Indomaret membuka retailnya dekat dengan para konsumen atau dekat dengan penduduk tinggal, hingga bisa dijangkau oleh konsumen dengan berjalan kaki saja. Lokasi yang dimiliki pada Indomaret sangat mempermudah konsumen dalam mencari, melihat, dan menemukan usaha retail Indomaret. Seperti akses ke lokasi sangat mempengaruhi nilai strategi suatu lokasi. Strategi Indomaret ialah mempermudah konsumen dengan memiliki fasilitas toilet, makanan, dan minuman yang lengkap, dan Indomaret ini memikirkan tempat parkir di semua daerah. Banyak dijumpai bahwa toko retail Indomaret ini berdekatan dengan pesaing. Hal ini membuktikan bahwa Indomaret bersaing secara sehat dan normal. Indomaret juga membuka retailnya di lokasi wisatawan yang sedang berpergian. Kesimpulan mengenai physical evidence pada retail Indomaret. Toko retail Indomaret ini memiliki fasilitas yang baik untuk diberikan kepada konsumennya. Ini termasuk keunggulan dari Indomaret sendiri, dapat menarik perhatian konsumen. Tetapi, pada area parkir, sudah jelas tertulis bahwa bebas parkir. Tetapi, banyak oknum-oknum nakal yang mencari kesempatan untuk menjadi tukang parkir, sehingga para konsumen terganggu harus membayar uang parkir. Indomaret memperhatikan sangat detail hingga pada layout atau tata letak produk tujuan mempermudah konsumen untuk mencari suatu produk dan ruang pada Indomaret enak untuk dipandang. Tidak hanya itu, Indomaret juga memperhatikan branding atau citra produk guna meningkatkan service quality. Karyawan pada Indomaret harus menerapkan SOP dalam memberikan pelayanan dan konsumen. Indomaret sering membuat event. Dengan melalui event, Indomaret mengajak pelanggan untuk berpartisipasi dan memberikan hadiah kepada konsumennya. Karyawan pada retail Indomaret ini memiliki teamwork yang sangat kuat dan bertanggung jawab untuk menangani permasalahan dan memberinya sanksi pada karyawan yang curang. Pricing dan costing pada retail Indomaret. Setiap penerapan harga Indomaret memberikan harga yang lebih tinggi daripada pesaing. Dan Indomaret memiliki beberapa alasannya. Ada 3 macam alasan. Yang pertama itu franchise fee. Yang kedua itu Indomaret memberikan suasana dan pelayanan yang di atas pesaing lainnya.
Yang ketiga, Indomaret menawarkan experience kepada customer untuk membeli nilai tambah. Lalu customer akan berpikir bahwa harga di Indomaret ini murah, sehingga diganjilkan gitu. Indomaret menggunakan metode LIFO untuk mencatat barang yang terakhir masuk dan itu yang akan dijual terlebih dahulu. Sedangkan ada juga metode FIFO yang dimana barang masuk dan barang itu akan langsung dijual. Tren retail Indomaret. Masyarakat cenderung memilih berbelanja di gerai modern berdasarkan kelengkapan pilihan produk berkualitas. Harga pasti akan bersaing. Indomaret melakukan perkembangan dengan menyesuaikan tren retail, dengan mengembangkan bisnis menggunakan konsep waralaba. Tak hanya menjual produk seperti makanan dan peralatan setiap hari, Indomaret juga melayani jasa transaksi. Tidak hanya itu, Indomaret juga menyewakan halaman teras untuk beberapa stand. Indomaret juga menghadirkan online store seperti aplikasi Klik Indomaret yang kalau kita tinggal buka aplikasi, nanti kita bisa memilih barang-barangnya. Tak hanya itu, Indomaret juga memiliki atau membuat private label makanan, minuman dengan kualitas yang baik, sehingga menyediakan barang drive-thru yang bertujuan untuk konsumen yang sibuk. Sekian video dari kami. Stay safe dan terima kasih.